Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Tarapansa dengan ujung NIM 120. Saya Anda Pratiwi dengan ujung NIM 131. A. Definisi hakikat kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau dalam bahasa Inggris disebut dengan learning disability atau learning difficulty merupakan suatu keadaan yang membuat individu merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan belajar. Banyak hal yang membuat seorang individu mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar tidak semata-mata berhubungan dengan tingkat inteligensi dari individu saja, melainkan individu tersebut mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. B. Faktor penyebab anak berkesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar dapat dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal menjadi penyebab utama kesulitan dalam belajar, yaitu adanya kemungkinan disfungsi neurologis, sedangkan penyebab pertama problem pembelajaran adalah faktor eksternalnya, yaitu berubah strategi dalam pembelajaran yang kurang tepat, pengelolaan kegiatan pembelajaran, tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan pungutan yang tidak tepat. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat dikategorikan ke dalam 5 faktor, yaitu A. Kerusakan yang terjadi pada susunan saraf pusat. B. Ketidakseimbangan biokimia. C. Keturunan atau genetika. D. Nutrisi. Dan E. Pengaruh teratogenik atau zat kimia dan obat-obatan. Karakteristik anak berkesulitan belajar. 1. Menunjukkan hasil belajar yang rendah, dalam artian nilai rata-rata yang diperoleh di bawah potensi akademik yang dimilikinya. 2. Hasil belajar tidak seimbang dengan usaha yang dilakukannya. 3. Lambat dalam melaksanakan tugas belajar, selalu tertinggal dari kawan-kawannya dan menyelesaikan tugas. 4. Menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti sikap acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sikap negatif lainnya. 5. Menunjukkan perilaku yang kurang tepat seperti suka bolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, sering mengganggu di dalam atau di luar kelas, atau mengasingkan diri. 6. Menunjukkan gejala emosi yang kurang wajar dalam menghadapi situasi tertentu. Misal, tidak merasa sedih atau menyesal nilainya rendah. C. Anak yang beresiko kesulitan belajar. 1. Kesulitan belajar berkembang pra-akademik. Kesulitan yang bersikap perkembangan meliputi A. Gangguan perkembangan motorik. B. Gangguan perkembangan bahasa atau disfasia. C. Gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan. D. Gangguan perkembangan perseptual atau pemahaman apa yang diinderai. 2. Kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik terdiri atas A. Disleksia atau kesulitan membaca. B. Gangguan perkembangan bahasa, disfasia. C. Academic learning disabilities. D. Tingkat kesulitan belajar. Under Fisher, hal ini mengacu pada anak yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi anehnya prestasi belajar yang didapatkan tergolong rendah. Slow learner adalah anak yang dalam belajarnya lambat menerima atau menangkap pelajaran sehingga membutuhkan waktu yang lama. Learning disabilities. Pada kelompok ini, si anak mengalami ketidakmampuan belajar yang mengacu pada gejala di mana si anak dapat belajar sama sekali atau menghindari belajar, sehingga tidak pernah menemui hasil pembelajarannya secara intelektual. E. Jenis kesulitan belajar.
LD Learning Disorder atau gangguan belajar yang memiliki beragam belajar ini sangatlah sulit untuk diagnosis dan dicari penyebabnya secara pasti. Sehingga saat ini belum ditemukan obat atau perawatan yang sanggup menyembuhkan mereka sepenuhnya. Tidak semua kesulitan dalam proses belajar dapat disebut LD Learning Disorder atau gangguan belajar. Bagian anak mungkin hanya mengalami kesulitan dalam mengembangkan bakatnya. Kadang-kadang, seseorang memperlihatkan ketidakwajaran dalam perkembangannya alamiah, sehingga kriteria yang harus dipenuhi sebelum seorang dinyatakan penderita LD, Learning Disorder atau gangguan belajar, tertuang dalam buku petunjuk yang berjudul DSM, Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder. Jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu 1. Kesulitan dalam belajar dan berbahasa. Kesulitan dalam berbicara dan berbahasa sering menjadi indikasi awal yang bagi kesulitan belajar yang dialami seorang anak. Orang yang mengalami kesulitan jenis ini menemui kesulitan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang tepat, berkomunikasi dengan orang lain melalui gangguan bahasa yang benar, atau memahami apa yang orang lain katakan. 2. Permasalahan ini hal kemampuan akademik. Siswa-siswi yang mengalami gangguan kemampuan akademik berbaur bersama teman-teman sekelasnya dalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan menghitung mereka. Kesulitan lainnya yang mencakup kesulitan dalam mengoordinasi 3 gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar yang belum dicangkup oleh kedua kategori di atas. Kesimpulan, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik mengalami kehambatan atau gangguan dalam proses belajarnya sehingga tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Kesulitan belajar dapat berdampak negatif bagi peserta didik, baik secara akademis maupun non-akademis. Upaya mengatasi kesulitan belajar harus dilakukan secara komprehensif dalam melibatkan semua pihak terkait, yaitu peserta didik, orang tua, guru, dan pihak sekolah.